Kelompok intoleran kembali beraksi di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sintang. Sungguh ini adalah perbuatan yang biadab, intoleran, dan radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Selamet, Banyumas, Jawa Tengah. Kelompok intoleran kembali beraksi di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sintang. Sungguh ini adalah perbuatan yang biadab, intoleran, dan radikal. Karena tidak menghargai pemeluk agama lain. Polisi harus segera menindak semua orang pelaku yang membakar Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat ini. Saya setiap melihat kejadian informasi begini pasti emosi saya. Ngapain sih mengusik keyakinan orang lain? Ngapain mengusik tempat ibadah orang lain? Loh, kita itu bangsa Indonesia yang harus menghargai agama dan keyakinan orang lain, dan itu dijamin dilindungi oleh undang-undang. Kurang ajar masih ada orang kelompok yang nekat-nekat begini ya. Padahal dari banyak ratusan ditangkapi oleh polisi, ditangkapi oleh Densus, kok ya nggak sembuh-sembuh ini. Kelompok intoleran kurang ajar ini. Ratusan orang merusak Masjid Ahmadiyah di Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat. Massa juga membakar bangunan yang ada di samping masjid. Ada yang sempat terbakar adalah gudang material di samping masjid. Untuk masjid ada bagian yang rusak karena lemparan batu. Ujar Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Doni Charlesko saat dimintai konfirmasi pada hari Jumat 3 September 2021. Hari ini ya, sebagaimana dikutip oleh Detik News. Doni mengatakan aksi tersebut diduga dipicu warga yang kecewa karena Pemkab Sintang hanya menghentikan operasional masjid. Padahal kata Doni, mereka menuntut agar masjid itu dibongkar. Mereka kecewa karena Pemkab Sintang hanya menghentikan operasional di tempat ibadah, sedangkan massa menuntut agar tempat ibadah dibongkar. Loh, apa salahnya? Ini negara Pancasila punya Undang Dasar 45 yang melindungi setiap umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kecuali kelompok ini membuat teror, kelompok ini meresahkan masyarakat, membuat onar, suka berlaku anarkis radikal terhadap lingkungan sekitar, ada bisa dimaklumi. Itu pun tidak bisa dibenarkan dengan cara main hakim sendiri model begini. Ada aparat keamanan, ada polisi. Loh, kemudian ini Pemkabnya saya bertanya nih, ya walaupun secara detail saya tidak tahu tentang kronologinya, tapi mengapa Pemkab menyepakati terkait dengan penghentian ibadah umat Ahmadiyah ini, dan bahkan meminta untuk dibongkar masjidnya. Apa alasannya gitu loh? Operasional masjid ibadah umat Ahmadiyah harus dihentikan, masjidnya harus dibongkar. Ini nggak bisa dibiarkan nih, bupatinya juga harus dimintai keterangan nih. Terus-teruskan kok ya, kurang ajar nih kelompok-kelompok begini nih. Apa dengan kalian merusak Masjid Ahmadiyah, membakar Masjid Ahmadiyah, terus Anda dapat pahala begitu apa? Terus keislaman dan keimanan Anda menjadi sempurna gitu? Ajaran seperti apa yang memerintahkan Anda seperti itu? Jangankan sesama muslim, kepada umat non-muslim, itu pun kita harus saling toleransi, saling menghargai, menghormati mereka. Biarkan umat lain selain kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itulah toleransi, itulah kerukunan hidup beragama, itulah ukhuwah watoniyah, menjaga kerukunan sesama anak bangsa. Apalagi ini sama muslim, kita punya prinsip ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan sesama umat Islam. Lebih jauh dari itu, kita juga harus menjaga ukhuwah basyariah,
kerukunan antar umat manusia. Loh, mereka manusia semua beragama sama muslim bersyahadat. Kalaupun Anda menganggap mereka itu sesat, tidak sesuai dengan akidah yang Anda yakini, urusan mereka kok. Bukan urusan kita. Dan itu dijamin oleh undang-undang kita dan dijamin oleh Al-Quran. Apa harus saya ajari, harus saya ulangi? Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah selesai, titik. Biarkan mereka beribadah dengan cara kepercayaan masing-masing. Kita juga punya tata cara keyakinan sendiri. Baik sesama muslim ataupun yang non-muslim yang beda agama. Enggak masalah. Kok reseh itu loh. Pak polisi ini, Polda Kalimantan Barat nih, jangan dikasih ampun nih. Pelaku-pelaku teror begini, pelaku radikalisme begini, sampai merusak, membakar masjid segala. Ini yang membuat kacau Timur Tengah, saling perang terus, nggak selesai model-model begini ini. Ya nggak cocok, dianggap musuh. Di luar keyakinan dianggap musuh, dianggap kafir. Harus diperangi, kurang ajar, ajaran model apa begitu itu. Kita sesama muslim diajarkan konsep rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya manusia, seluruh alam kita harus mengasihi semua ciptaan makhluk Tuhan. Persoalan akidah keyakinan kita punya masing-masing. Surga neraka bukan milik kita, kok Tuhan yang punya kuasa, yang punya otoritas. Kita mau masuk surga atau masuk neraka. Apa kamu menjamin, kamu yakin bahwa kamu masuk surga? Nah, dan apakah kamu tahu mereka itu akan masuk neraka? Dari mana? Sebelum ajal menjemput, nyawa terserahmu dari badan manusia. Tidak ada yang bisa mengerti manusia itu akan celaka atau tidak. Kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan kita dicabut nyawanya dalam kondisi beriman, dalam kondisi husnul khotimah. Dan kita berdoa mudah-mudahan tidak dimatikan dalam kondisi yang sesat, yang su'ul khotimah. Hanya begitu upaya kita. Kepada umat lain, kita harus saling menghargai, menghormati, dan Al-Quran memerintahkan itu. Jangan kita menghina sesembahan orang lain, umat lain. Bahkan yang bukan Islam. Karena kalau kita menghina itu, maka mereka juga akan menghina sesembahan kita. Udah jelas begitu, apalagi di sama Muslim, Muhammadiyah, bersyahadat, punya Nabi yang sama. Kalaupun ada prinsip-prinsip yang menurut kita tidak benar, urusan mereka. Yang jelas bahwa Indonesia melindungi perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Dijamin undang-undang. Tidak boleh ini terjadi lagi dimanapun, baik di Kalimantan Barat ataupun di tempat lain. Dan pada seluruh warga masyarakat Indonesia, saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cinta, saya banggakan. Ketika Anda menemukan kelompok-kelompok begini, jangan biarkan. Tegur. Antisipasi, kalau bandel ngeyel, laporkan kepada aparat keamanan. Karena perbuatan-perbuatan radikal semacam ini akan meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan kita, sendi-sendi kerukunan, sendi-sendi perdamaian di antara kita. Runyam persoalannya. Allah karim, astagfirullahaladzim. Kemudian Menteri Agama juga sempat bersikap untuk kasus ini, dan ini tidak bisa dibenarkan. Semuanya harus proses hukum tanpa tersisa. Orang yang ikut merusak masjid di Ahmadiyah harus proses hukum. Karena itu perbuatan kriminal. Perbuatan kriminal. Satu, tidak menghargai keyakinan umat lain. Yang kedua, main hakim sendiri. Ya, main hakim sendiri. Perbuatan kriminal. Allah akbar. Terima kasih, itu saja saya kira informasinya. Pokoknya rekomendasinya tangkap. Adili semua orang yang melakukan tindakan terorisme, radikalisme, merusak masjid di Sintang, Kalimantan Barat ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Jaga persatuan, jaga kerukunan umat beragama, jaga Nusantara yang kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.